Pemirsa, Ibnul Qayyim menjadikan kesempurnaan tubuh burung ini sebagai salah satu cara manusia untuk mengenal kemahabesaran Allah. Ada banyak hikmah ketika memperhatikan hewan ini terbang, mencari makan, hingga bertelur. Burung ditakdirkan mampu terbang dan melayang di angkasa, maka ia memiliki bobot tubuh yang ringan dan ringkas. Postur tubuh burung mengilhami manusia mendalami ilmu aerodinamika sehingga terciptalah pesawat terbang dan kereta super cepat. Kecepatan burung saat terbang didukung oleh bentuk ujung dada depan yang kecil sehingga mampu menerobos udara ke segala arah. Dari sinilah muncul inspirasi merancang bagian depan kapal agar mudah membelah air untuk mempercepat lajunya. Bagian teristimewa dari burung terletak pada kedua sayap dan ekornya. Kedua organ ini penuh dengan bulu yang mengatur hembusan angin sehingga ia mampu mengatur ketinggian di saat terbang. Burung memiliki warna dan corak yang unik dan indah seperti burung merak. Penelitian telah berhasil mengungkap keberadaan rancangan yang mengejutkan yang mendasari keindahan bulu burung merak. Para ilmuwan Cina telah menemukan mekanisme rumit dari rambut-rambut ramar kecil pada bulu merak sehingga mampu menyaring dan memantulkan cahaya. Warna-warna cerah bulu tidak dihasilkan oleh zat pemberi warna kulit atau pigmen. Warna indah bulu merak dihasilkan oleh benda yang menyerupai kristal. Kristal itu tersusun dalam ruang-ruang yang sangat kecil sehingga mengungkap kesempurnaan makhluk ciptaan Allah. Alam yarau ila الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Selama ini kita mengetahui lumba-lumba, kera, dan anjing sebagai hewan yang memiliki kecerdasan yang menakjubkan. Hewan-hewan ini memang memiliki kecerdasan dan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan cerdas umumnya berasal dari golongan mamalia dan jarang sekali kita temui hewan cerdas dari jenis burung. Bahkan otak burung sering digunakan orang untuk merendahkan orang lain dengan menyebutnya seperti otak burung. Namun faktanya justru sebaliknya. Di antara hewan-hewan tersebut, penelitian terbaru menyebutkan burung gagak merupakan hewan yang paling cerdas di dunia. Hal ini diungkap oleh ilmuwan Ben Hendrik dan Thomas Bungyar dari Vermont University Kanada dan St Andrews University Skotlandia. Hasil penelitian keduanya menyebutkan bahwa burung gagak memiliki kemampuan dan mental yang sangat baik, sehingga ia dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Bahkan yang mengherankan, burung gagak menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan beberapa kemampuan mereka bahkan melampaui kera besar. Hal ini terungkap saat dilakukan percobaan. Burung gagak diberikan tugas yang kompleks yang belum mereka temui sebelumnya. Bahkan percobaan ini memaksa gagak untuk melakukan sesuatu di luar nalurinya sebagai hewan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Mereka selalu berhasil mencari kreativitas dan solusi logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka melakukannya dengan benar dalam percobaan pertama, tanpa proses trial and error. Percobaan lain menunjukkan bahwa beberapa burung gagak bahkan mampu membuat binatang lain bekerja untuk mereka, membuat hewan lain mencarikan makanan untuk mereka, atau minimal mempermudah mereka. Boleh jadi karena kecerdasan yang dimiliki burung gagak inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung gagak pada Qabil untuk mengajarkan cara menguburkan mayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 30 dan 31. Ayat ini menceritakan kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, yaitu kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil, namun dia bingung dan gelisah karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan kepada jenazah saudaranya itu. Kemudian Allah memerintahkan burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil cara menguburkan jenazah saudaranya itu. Burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu memasukkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan ke dalam lubang yang telah dikalinya, lalu menutupi kembali dengan tanah. Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabil sejenak. Lalu berkata pada dirinya sendiri,
Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu mengubur seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Dari contoh yang diajarkan burung gagak inilah hingga kini manusia melakukan hal yang sama ketika ada orang lain yang meninggal dunia, yaitu dengan menguburkan ke dalam tanah. Di negara 4 musim, ketika masuk musim gugur akan terlihat rombongan burung angsa terbang ke arah selatan untuk menghindari musim dingin. Mereka terbang dengan formasi berbentuk huruf V. Kita akan melihat beberapa fakta ilmiah terkait dengan keunikan formasi ini. Kepakan sayap seekor burung yang terbang di posisi terdepan memberikan daya dukung bagi burung yang terbang di belakangnya. Burung yang ada di depan memudahkan rekannya yang ada di belakang sehingga tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara. Formasi V membuat kawanan burung mampu menempuh jarak terbang hingga 71% lebih jauh dibandingkan dengan burung yang terbang seorang diri. Jika ada seekor burung angsa keluar dari formasi, ia akan merasa berat dan sulit untuk mencapai tujuan, sehingga dengan cepat ia akan kembali ke dalam formasi untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan burung di depannya. Ketika burung angsa pemimpin yang terbang di depan kelelahan, ia akan terbang memutar ke belakang formasi dan burung angsa lain akan terbang menggantikan posisinya. Burung-burung angsa yang terbang di bagian belakang akan mengeluarkan suara riuh rendah. Ini adalah bentuk dukungan bagi burung yang ada di depan sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. Jika ada seekor burung angsa sakit, terluka atau ditembak jatuh, 2 burung angsa yang lain akan ikut keluar dari formasi. Mereka akan terbang turun untuk membantu dan melindungi rekannya yang lemah itu. Burung-burung ini akan tinggal di darat untuk menemani burung rekan mereka yang terluka itu hingga ia akan mampu kembali terbang. Jika burung itu mati, maka burung-burung yang lain akan membentuk formasi baru untuk mengejar rombongan besar. Burung sama seperti manusia dalam hal hidup secara berkelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Menurut Dr. Nadia Tayera, ayat ini menjelaskan fitrah burung sebagai hewan yang hidup berkelompok. Formasi burung menunjukkan kesempurnaan pola komunikasi di antara mereka. Di sisi lain, para motivator menjadikan pola migrasi burung dalam formasi sebagai pelajaran akan pentingnya kebersamaan, kerjasama, dan komunikasi dalam sebuah komunitas. Dari sini manusia bisa belajar bagaimana cara meraih kunci sukses secara berjamaah. Allah berfirman agar kita memperhatikan burung dalam surah Al-Mulk ayat ke-19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara. Selain yang maha pemurah, sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Ayat ini menggiring manusia untuk mendalami proses migrasi burung. Ada sebuah keseimbangan yang diciptakan burung-burung itu saat mereka terbang. Secara alamiah terdapat sistem tubuh yang menjaga mereka di angkasa. Sebagian ilmuwan berpendapat migrasi disebabkan oleh perubahan musim, tetapi ada juga yang berpendapat burung bermigrasi untuk mencari makan. Yang unik adalah sistem alamiah sehingga mereka mampu menyiapkan perlindungan dan perlengkapan untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer. Ada banyak perhitungan ketika bermigrasi seperti penentuan arah, cadangan makanan, dan kemampuan untuk terbang dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaannya, bagaimanakah kawanan burung mempersiapkan pola migrasinya? Padahal untuk menerbangkan sebuah pesawat sejauh 800 km dibutuhkan persiapan yang matang dan peralatan yang canggih. Ada banyak ahli yang terlibat mulai pilot, ahli iklim dan cuaca, hingga pemandu lalu lintas udara hanya untuk menerbangkan pesawat dalam jangka waktu 1 jam. Bandingkan dengan burung kolibri yang hanya bermodalkan naluri atau insting tapi mampu terbang dari Pulau Hawaii menuju daratan Alaska sejauh 3.000 km selama 36 jam. Pertanyaannya, apakah persiapan migrasi burung sama rumitnya dengan prosedur penerbangan? Yang lebih unik, kawanan burung yang bermigrasi tidak bermula dari satu tempat yang sama. Ketika saat bermigrasi tiba, masing-masing burung berada di tempat yang berbeda. Tetapi, kawanan burung ini mampu berkumpul di tempat tertentu untuk kemudian terbang secara bersama-sama. Bagaimanakah mereka melakukan pengaturan waktu tersebut? Apakah ada sebuah jam tubuh sehingga mampu mengatur waktu dengan tepat? Inilah sebuah keajaiban dari migrasi burung. Kegiatan ini sudah direncanakan dan tidak mungkin berjalan secara spontan. Setiap tahun beberapa jenis burung akan bermigrasi pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka sendiri. Inilah bentuk kekuasaan Allah atas semua makhluk. Mereka mengikuti perintah Allah seperti halnya semua makhluk penghuni alam semesta.
Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masingnya telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-24. Burung menggunakan banyak energi saat terbang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak sumber energi daripada hewan darat maupun hewan laut. Burung kolibri yang beratnya tak sampai 10 gram harus mengepakkan sayap sebanyak 2,5 juta kali ketika terbang sejauh 3.000 km dari Hawaii hingga Alaska. Burung terkecil di dunia ini mampu terbang di udara selama 36 jam dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 80 km per jam, setara dengan kecepatan kereta Argo Bromo yang melaju dari Jakarta ke Surabaya. Perjalanan ribuan kilometer membuat suhu tubuh meningkat yang bisa membuat burung pingsan. Ada beberapa burung yang menghindari bahaya ini dengan mendarat untuk beristirahat dan mendinginkan suhu tubuhnya. Tapi bagaimana jika ia harus terbang melintasi lautan? Berdasarkan pengamatan ahli burung, dalam keadaan seperti ini burung akan mengembangkan sayap selebar-lebarnya untuk beristirahat di sela-sela perjalanan migrasinya. Ketika burung terbang hingga ketinggian 8.000 meter, jumlah oksigen yang ada di udara akan berkurang secara drastis. Paru-paru burung memiliki keistimewaan karena mampu menyerap oksigen secara maksimal dibandingkan dengan paru-paru milik hewan darat. Ketika bermigrasi, burung harus memperhatikan gejala-gejala alam. Misalnya, mereka harus mengubah arah untuk menghindari badai yang mendekat. Melvin Creighton, seorang pengamat burung, berpendapat beberapa jenis burung mampu mendengar bunyi dengan frekuensi yang sangat rendah yang tersebar jauh dalam atmosfer. Oleh karena itu, burung migran bisa mendengar terbentuknya badai di gunung yang ada di kejauhan atau halilintar di atas samudra yang berjarak ratusan kilometer di depan. Selain itu, juga ada penemuan jika burung sangat berhati-hati dalam menentukan rute migrasinya. Mereka akan menghindari daerah dengan kondisi atmosfer atau udara yang berbahaya. Bagaimanakah burung dapat menentukan arah tanpa bantuan peta, kompas, atau penunjuk arah lain? Ada teori yang muncul jika burung mampu menghafalkan bentuk daratan di bawah sehingga dapat menemukan daerah tujuan tanpa kebingungan. Ada juga teori medan magnet bumi berpengaruh terhadap beberapa spesies burung. Sistem ini membantu burung menentukan arah dengan merasakan perubahan medan magnet bumi selama migrasi. Berbagai percobaan menunjukkan bahwa burung migran dapat merasakan perbedaan medan magnet bumi sebesar 2%. Kesempurnaan proses migrasi burung disebut Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ia akan terbang memutar ke belakang formasi dan burung angsa lain akan terbang menggantikan posisinya. Burung-burung angsa yang terbang di bagian belakang akan mengeluarkan suara riuh rendah. Ini adalah bentuk dukungan bagi burung yang ada di depan sehingga kecepatan terbang dapat dijaga. Jika ada seekor burung angsa sakit, terluka atau ditembak jatuh, dua burung angsa yang lain akan ikut keluar dari formasi. Mereka akan terbang turun untuk membantu dan melindungi rekannya yang lemah itu. Burung-burung ini akan tinggal di darat untuk menemani burung rekan mereka yang terluka itu hingga ia akan mampu kembali terbang. Jika burung itu mati, maka burung-burung yang lain akan membentuk formasi baru untuk mengejar rombongan besar. Burung sama seperti manusia dalam hal hidup secara berkelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. Menurut Dr. Nadia Tayara, ayat ini menjelaskan fitrah burung sebagai hewan yang hidup berkelompok. Formasi burung menunjukkan kesempurnaan pola komunikasi di antara mereka. Di sisi lain, para motivator menjadikan pola migrasi burung dalam formasi sebagai pelajaran akan pentingnya kebersamaan, kerjasama, dan komunikasi dalam sebuah komunitas. Dari sini manusia bisa belajar bagaimana cara meraih kunci sukses secara berjamaah. Allah berfirman agar kita memperhatikan burung dalam surah Al-Mulk ayat ke-19. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara. Selain yang maha pemurah, sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu.
Ayat ini menggiring manusia untuk mendalami proses migrasi burung. Ada sebuah keseimbangan yang diciptakan burung-burung itu saat mereka terbang. Secara alamiah terdapat sistem tubuh yang menjaga mereka di angkasa. Sebagian Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 30 dan 31. Ayat ini menceritakan kisah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia, yaitu kisah dua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil, namun dia bingung dan gelisah karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan kepada jenazah saudaranya itu. Kemudian Allah memerintahkan burung gagak untuk memberi contoh kepada Qabil cara menguburkan jenazah saudaranya itu. Burung gagak menggali tanah dengan kaki dan paruhnya, lalu memasukkan gagak lain yang sudah mati dalam pertarungan ke dalam lubang yang telah digalinya, lalu menutupi kembali dengan tanah. Melihat contoh dan pengajaran yang diberikan oleh burung gagak itu, termenunglah Qabil sejenak. Lalu berkata pada dirinya sendiri, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu mengubur seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Dari contoh yang diajarkan burung gagak inilah hingga kini manusia melakukan hal yang sama ketika ada orang lain yang meninggal dunia, yaitu dengan menguburkan ke dalam tanah. Negara 4 musim, ketika masuk musim gugur akan terlihat rombongan burung angsa terbang ke arah selatan untuk menghindari musim dingin. Mereka terbang dengan formasi berbentuk huruf V. Kita akan melihat beberapa fakta ilmiah terkait dengan keunikan formasi ini. Kepakan sayap seekor burung yang terbang di posisi terdepan memberikan daya dukung bagi burung yang terbang di belakangnya. Burung yang ada di depan memudahkan rekannya yang ada di belakang sehingga tidak perlu bersusah payah untuk menembus dinding udara. Formasi V membuat kawanan burung mampu menempuh jarak terbang hingga 71% lebih jauh dibandingkan dengan burung yang terbang seorang diri. Jika ada seekor burung angsa keluar dari formasi, ia akan merasa berat dan sulit untuk mencapai tujuan, sehingga dengan cepat ia akan kembali ke dalam formasi untuk mengambil keuntungan dari daya dukung yang diberikan burung di depannya. Ketika burung angsa pemimpin yang terbang di depan kelelawar, ilmuwan berpendapat migrasi disebabkan oleh perubahan musim, tetapi ada juga yang berpendapat burung bermigrasi untuk mencari makan. Yang unik adalah sistem alamiah sehingga mereka mampu menyiapkan perlindungan dan perlengkapan untuk menempuh perjalanan ribuan kilometer. Ada banyak perhitungan ketika bermigrasi seperti penentuan arah, cadangan makanan, dan kemampuan untuk terbang dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaannya, bagaimanakah kawanan burung mempersiapkan pola migrasinya? Padahal untuk menerbangkan sebuah pesawat sejauh 800 km dibutuhkan persiapan yang matang dan peralatan yang canggih. Ada banyak ahli yang terlibat mulai pilot, ahli iklim dan cuaca, hingga pemandu lalu lintas udara hanya untuk menerbangkan pesawat dalam jangka waktu 1 jam. Bandingkan dengan burung kolibri yang hanya bermodalkan naluri atau insting tapi mampu terbang dari Pulau Hawaii menuju daratan Alaska sejauh 3.000 km selama 36 jam. Pertanyaannya, apakah persiapan migrasi burung sama rumitnya dengan prosedur penerbangan? Yang lebih unik, kawanan burung yang bermigrasi tidak bermula dari satu tempat yang sama. Ketika saat bermigrasi tiba, masing-masing burung berada di tempat yang berbeda. Tetapi, kawanan burung ini mampu berkumpul di tempat tertentu untuk kemudian terbang secara bersama-sama. Bagaimanakah mereka melakukan pengaturan waktu tersebut? Apakah ada sebuah jam tubuh sehingga mampu mengatur waktu dengan tepat? Inilah sebuah keajaiban dari migrasi burung. Kegiatan ini sudah direncanakan dan tidak mungkin berjalan secara spontan. Setiap tahun beberapa jenis burung akan bermigrasi pada waktu yang telah ditentukan oleh mereka sendiri. Inilah bentuk kekuasaan Allah atas semua makhluk. Mereka mengikuti perintah Allah seperti halnya semua makhluk penghuni alam semesta. Tidakkah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masingnya telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-24. Burung menggunakan banyak energi saat terbang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lebih banyak sumber energi daripada hewan darat maupun hewan laut. Burung kolibri yang beratnya tak sampai 10 Pemirsa, Ibnul Qayyim menjadikan kesempurnaan tubuh burung ini sebagai salah satu cara manusia untuk mengenal kemahabesaran Allah. Ada banyak hikmah ketika memperhatikan hewan ini terbang, mencari makan, hingga bertelur. Burung ditakdirkan mampu terbang dan melayang di angkasa, maka ia memiliki bobot tubuh yang ringan dan ringkas. Postur tubuh burung mengilhami manusia mendalami ilmu aerodinamika sehingga terciptalah pesawat terbang dan kereta super cepat. Kecepatan burung saat terbang didukung oleh bentuk ujung dada depan yang kecil sehingga mampu menerobos udara ke segala arah.
Dari sinilah muncul inspirasi merancang bagian depan kapal agar mudah membelah air untuk mempercepat lajunya. Bagian teristimewa dari burung terletak pada kedua sayap dan ekornya. Kedua organ ini penuh dengan bulu yang mengatur hembusan angin sehingga ia mampu mengatur ketinggian di saat terbang. Burung memiliki warna dan corak yang unik dan indah seperti burung merak. Penelitian telah berhasil mengungkap keberadaan rancangan yang mengejutkan yang mendasari keindahan bulu burung merak. Para ilmuwan Cina telah menemukan mekanisme rumit dari rambut-rambut ramar kecil pada bulu merak sehingga mampu menyaring dan memantulkan cahaya. Warna-warna cerah bulu tidak dihasilkan oleh zat pemberi warna kulit atau pigmen. Warna indah bulu merak dihasilkan oleh benda yang menyerupai kristal. Kristal itu tersusun dalam ruang-ruang yang sangat kecil sehingga mengungkap kesempurnaan makhluk ciptaan Allah. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Selama ini kita mengetahui lumba-lumba, kera, dan anjing sebagai hewan yang memiliki kecerdasan yang menakjubkan. Hewan-hewan ini memang memiliki kecerdasan dan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan cerdas umumnya berasal dari golongan mamalia dan jarang sekali kita temui hewan cerdas dari jenis burung. Bahkan otak burung sering digunakan orang untuk merendahkan orang lain dengan menyebutnya seperti otak burung. Namun faktanya justru sebaliknya. Di antara hewan-hewan tersebut, penelitian terbaru menyebutkan burung gagak merupakan hewan yang paling cerdas di dunia. Hal ini diungkap oleh ilmuwan Ben Hendrik dan Thomas Bumyar dari Vermont University, Kanada, dan St. Andrews University, Skotlandia. Hasil penelitian keduanya menyebutkan bahwa burung gagak memiliki kemampuan dan mental yang sangat baik, sehingga ia dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Bahkan yang mengherankan, burung gagak menggunakan logika untuk memecahkan masalah dan beberapa kemampuan mereka bahkan melampaui kera besar. Hal ini terungkap saat dilakukan percobaan. Burung gagak diberikan tugas yang kompleks yang belum mereka temui sebelumnya. Bahkan percobaan ini memaksa gagak untuk melakukan sesuatu di luar nalurinya sebagai hewan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Mereka selalu berhasil mencari kreativitas dan solusi logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, mereka melakukannya dengan benar dalam percobaan pertama, tanpa proses trial and error. Percobaan lain menunjukkan bahwa beberapa burung gagak bahkan mampu membuat binatang lain bekerja untuk mereka, membuat hewan lain mencarikan makanan untuk mereka, atau minimal mempermudah mereka. Boleh jadi karena kecerdasan yang dimiliki burung gagak inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung gagak pada Qabil untuk mengajarkan cara menguburkan mayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata